Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Kali ini dua mantan pemain nasional akan mengisi ruang Rai dengan komentar-komentarnya yang luar biasa hebatnya. Mereka adalah Bung Heri Kiswanto dan Bung Aji Santoso, mantan pemain nasional, bahkan pelatih. Aji bahkan pelatih tim nasional, dan kedua mantan pemain ini sudah mengantongi berbagai dan sangat banyak pengalaman di sepak bola, lebih khusus di sepak bola Indonesia. Bung Heri dan Bung Aji akan mengomentari pertandingan semalam. Mengapa kita bisa menang bahkan dengan skor besar? Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, jangan lupa ikuti terus Rai dengan analisis-analisis yang tajam dan dalam. Dan jangan lupa tentu saja like, comment, and subscribe. Selamat pagi Bung Heri Kiswanto dan Bung Aji Santoso. Apa kabar? Selamat pagi. Bung Yes. Alhamdulillah kabar baik. Ya. Alhamdulillah kabar baik, sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan. Baik-baik semua ya. Saya pemain hebat. Mantap. Kita memang perlu dalam euforia yang tinggi ya sampai saat ini ya. Oke, baik Bung Heri dan Bung Aji. Saya mulai dengan Bung Heri Kiswanto dulu ya. Pemain yang hampir selama keaktifannya di sepak bola selalu menjadi kapten baik di klub maupun di tim nasional. Dan Bung Heri, ini ada pertanyaan pertama dulu, yang ringan-ringan saja Bung Heri. Ya. Faktor apakah yang membuat Indonesia menang di kandang Vietnam, kandang yang selama 20 tahun terakhir terkenal garang bagi tim nasional kita? Bahkan kemenangan itu diraih dengan skor yang cukup meyakinkan, 3-0. Sedikit ulasan tentang permainan kita Bung Heri, silakan. Ya, selamat pagi Bung Yes ya. Pagi. Saya melihatnya begini, jadi kemarin timnas cukup baik menjalankan strategi bermainnya terutama di kandangnya Vietnam ya, sehingga bisa sukses meraih kemenangan dengan cukup telak, yaitu 3-0 ya. Tentu ini bermodal dari dua pertandingan sebelumnya ya. Tentu ini di Piala Asia, terus di pertandingan pertama itu sebuah modal yang cukup berharga, dan anak-anak sangat termotivasi sehingga main di kandang lawan pun mereka tidak nervous dan bisa menjalankan taktik ataupun strategi yang diberikan oleh STY kepada para pemainnya di lapangan. Dan ini tentu sangat menggembirakan karena di luar dugaan semua orang ya, bahwa di kandang Vietnam tentu akan berbeda, karena melihat pertandingan pertama di GBK kurang memuaskan begitu ya. Itu saya rasa wajar, semua orang juga melihatnya begitu, saya pun begitu. Dan tapi kenyataannya waktu di Vietnam, lawan Vietnam, anak-anak memutarbalikan prediksi sehingga timnas bisa bermain secara terorganisir ya, baik, dan diakhiri dengan kemenangan yang fantastis 3-0. Ini sebuah prestasi yang baik dan saya mengapresiasi itu. Itu Bang Yes. Bagus sekali Bung Heri. Berikut kita lihat lini tengah kita pada Selasa malam kemarin tanpa pemain yang selama ini menjadi kunci di lapangan tengah, bahkan mungkin permainan tim Indonesia, yaitu Ivar Jenner. Ivar Jenner karena mungkin tidak dalam kondisi atau terkena sakit, sehingga STY memainkan hanya dua gelandang dalam format 5-2-3, yaitu Tom Haye dan Marcelino Ferdinand. Tetapi tentu itu formasi dasar. Dalam permainan tentu pergerakan semua akan terjadi sehingga bisa saling mendukung. Bisa pemain belakang naik ke gelandang atau pemain depan turun ke gelandang. Tapi dengan memainkan Haye dan Marcelino, apakah ini memang strategi yang sengaja diterapkan oleh STY untuk mengelabui
Vietnam termasuk pelatih Trosier sehingga Indonesia akhirnya bisa meraih kemenangan tersebut. Silakan, Bung. Ya, mungkin STY sudah mempersiapkan taktik strateginya, di mana salah satu pemainnya yang biasa beroperasi di tengah itu tidak bisa dimainkan. Tentu STY lebih paham sekali, jadi menurunkan dua pemain gelandang, yaitu siapa, si Marcelo dan ya Tom Haye. salah satu ya Tom Haye, ya. Nah, itu tentu di atas kertas seperti itu, tapi kenyataannya di lapangan mereka sangat cair ya, dengan dukungan dari para pemain yang lainnya, dan Indonesia bisa menguasai sektor itu, dan bisa menghandle sektor itu, sehingga para pemain tengah Vietnam kesulitan juga untuk mengalirkan bola ke jantung pertahanan kita. Dan di samping itu dukungan daripada para pemain belakangnya yang cukup solid, sehingga sulit sekali ada space atau ruangan ataupun jalur passing kepada para pemain depan Vietnam, sehingga ini menyulitkan penyerang-penyerang Vietnam. Dan saya lihat kemarin Vietnam main tidak istimewa menurut saya ya, karena saya melihat mainnya seperti monoton ya, terkesan lamban ya, kurang agresif, ataupun biasanya punya determinasi. Biasanya kan waktu pelatihnya ditanganin oleh Korea itu Park Hang-seo ya. Ya, Park Hang-seo itu sangat determinasi ya, timnya itu sangat eksplosif ya, ada greget begitu. Ini kemarin ya bertahan menyerang pun polanya seperti itu, lamban ya, dan ini segera diantisipasi oleh pertahanan kita, dan para pemain tengahnya bisa menutup ruang-ruang yang akan dilakukan oleh para pemain untuk menyerang pertahanan kita. Dan tentu ini suatu keberhasilan para pemain di lapangan menjalankan instruksi daripada Sintayong, sehingga serangan-serangan daripada Vietnam jadi mandul gitu, Bang Yes. Iya, tepat sekali Bung Heri, karena setelah kepergian Park Hang-seo, pelatih asal Korea Selatan juga, memang permainan Vietnam tidak lagi seagresif dulu. Bahkan determinasi, permainan cepat dengan speed power yang kuat, itu yang dulu merepotkan tim nasional kita. Tetapi dalam dua pertandingan terakhir, tanggal 21 di Senayan dan tanggal 26 di Hanoi, memang Vietnam di bawah Philippe Trosier tidak memperlihatkan pemain yang agresif itu. Saya kira tepat sekali Bung Heri, sehingga memang kita tidak terlalu disulitkan oleh Vietnam karena permainan mereka yang ya lebih banyak monoton. Bung Heri, kelebihan dan kekurangan apa yang masih ada di tim kita yang perlu diperhatikan dan diperbaiki? Kalau sudah ada kelebihan mungkin perlu ditingkatkan, tetapi kekurangan apa yang masih ada dan perlu diperbaiki, dipoles oleh STY secara teknis maupun non teknis? Berarti secara non teknis mungkin ada keterlibatan federasi di sana, karena kita hampir pasti lolos ke babak atau putaran ketiga 18 besar. Karena nanti ada 4-5 putaran kalau kita lolos sampai pada babak playoff. Tapi kalau sudah lolos di babak keempat, kita tidak ikuti lagi babak kualifikasi atau playoff. Karena dengan sampai di putaran keempat, kita sudah bisa menentukan lolos atau tidak ke Piala Dunia. Nah, silakan Bung Heri, kelebihan dan kekurangan apa yang perlu diperhatikan oleh tim kita, termasuk federasi dan pelatih Sintayong? Silakan. Ya, mungkin kalau secara teknis ya saya menilainya begini. Jadi frekuensi serangan kita ya ke pertahanan jantung pertahanan lawan harus juga terus ditingkatkan, diperbaiki. Dengan sisa waktu nanti Sintayong mungkin banyak sekali yang akan dilakukan, terutama dalam membangun serangan dari gelandang ke striker kita. Nah, itu memang harus intens dilakukan, karena saya lihat
masih banyaknya waktu untuk memperbaiki lini serang ya dari gelandang ke striker. Karena kemarin saya lihat dua gol pertama itu satu dari tendangan penjuru ya, yang mana nomor 4 ini datang dari belakang dan tidak terkawal tidak terkawal oleh pertahanan Vietnam. Dia muncul dari belakang dan bisa top bola heading sehingga masuk, dan ini sangat penting ya. Di menit ke-9 babak pertama Indonesia sudah bisa mengejutkan pertahanan lawan, dan sehingga Vietnam tidak menyangka bahwa itu akan terjadi gol. Dan gol kedua juga sedikit juga lebih cepat juga, 20 menit ke 23 ya. Jadi Orat Mangun bisa dengan solo ya, bisa aksi ya dengan individu ya di jantung pertahanan di kotak 16 itu bisa melahirkan gol. Dan tentu ini hasil daripada individu ini juga sangat penting. Dan kalau boleh saya pesan juga, harus juga memberikan kombinasi play di daerah-daerah situ ya. Sinteyong saya rasa lebih paham nanti. Itu yang perlu ditingkatkan secara teknis ya. Dan di kelemahan di pertahanan juga tentu ya harus dijaga dengan baik ya, dikawal dengan baik, karena kemarin serangan Vietnam juga kurang bagus, kurang variasi, sehingga tidak terlalu teruji ya. Mereka hanya crossing ya. Alhamdulillah waktu crossing itu kan pemain kita ini diisi oleh pemain-pemain tinggi ya di situ ya, dan selalu unggul. Dan ini salah satu juga faktor di atas. Kalau tetap ini dipertahankan, tentu dimaksimalkan, ini juga sebuah senjata di pertahanan. Tapi di bola-bola bawah juga Vietnam ada sempat lolos 2 kali ya, sehingga hampir juga gol itu. Nah itu juga yang nantinya oleh pelatih bisa diperbaiki. Saya rasa pelatih sudah mengevaluasi semuanya dari sektor bertahan maupun ke menyerang. Nah, tentu dalam latihan sisa waktu ini terus saja intensifkan agar lubang-lubang yang masih menganga itu bisa teratasi dengan baik. Begitu, Bang Yes. Ya, Bung Heri, menarik sekali. Kita lihat bahwa netizen, pendukung timnas kita, dan juga penggemar setia Rai Soccer TV sangat senang ya dengan komentar-komentar dari Bung Heri maupun Bung Aji, juga Bung Rocky Putirai. Dan mereka sangat simpati dengan komentar-komentar yang dirasakan sangat netral. Tapi kita lihat juga, mereka juga ingin tahu, Bung Heri, apakah dengan persiapan yang kemarin dilakukan oleh STY menjelang pertandingan di GBK tanggal 21, praktis 4 hari sebelum pertandingan baru STY mengumpulkan pemain-pemain kita. Nah, pola persiapan seperti ini apakah terus dipertahankan atau mungkin STY diberikan waktu lebih panjang, mungkin seminggu 2 minggu sebelumnya, sehingga mereka bisa mempersiapkan tim atau mempersiapkan diri secara baik, khususnya pemain-pemain yang terlibat di kompetisi Eropa, luar negeri. Karena ada faktor-faktor non-teknis yang bisa juga membuat mereka nanti ketika akan tampil tidak dalam kondisi yang diharapkan, kondisi terbaik. Juga ada ancaman cedera dari mereka. Netizen perlu tahu, Bung Heri, persiapan seperti apa sih yang harus dilakukan STY, paling tidak seperti yang kemarin yang hanya 4 hari menjelang pertandingan. Mungkin ya 10 hari mungkin lebih ideal ya untuk tim nasional kita, apalagi kalau sudah lolos ke babak ketiga nanti dan akan menghadapi tim-tim yang lebih solid, lebih kuat di kawasan Asia. Silakan Bung Heri. Ya, Bung Yes, terima kasih. Ya, mungkin untuk ke depan ya persiapan yang kurang bisa ditambah lagi jam persiapannya agar STY lebih
fokus untuk membenahi lini per lininya, dan tentu juga dengan bergabungnya beberapa pemain baru ya dari Eropa ini dengan lokal, tentu juga itu juga sangat penting dilakukan agar memang mereka nantinya bisa chemistry ya, bisa ketemu di antara mereka. Itu penting sekali karena di sepak bola ini kita harus mengenal juga kerjasama tim ya. Tentu harus dibangun juga chemistry mereka ya, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Jadi dengan persiapan yang cukup, saya rasa ya, jangan sampai 4 hari lah begitu ya. Jadi bisa ditambah itu. Sinteyong akan lebih paham lagi untuk membenahi lini-lini mana yang memang masih kurang, ataupun individu seperti apa yang diinginkan oleh Sinteyong. Dan tentu dengan persiapan yang ataupun waktu yang cukup, tentu ini akan lebih ideal ya kepada pemain, karena saya lihat persiapan yang agak pendek juga, saya belum yakin dengan kondisi para pemain yang datang dari Eropa itu ya. Jadi harus punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan kondisinya dan kebugarannya dari para pemain tersebut. Itu Bang Yes. Terima kasih Bung Heri. Memang kita harus mempersiapkan diri kalau masuk ke putaran kita dengan waktu yang lebih banyak. Karena di putaran kedua ini kita menghadapi ya katakan Vietnam yang mungkin selevel. Tetapi di putaran ketiga yang dihadapi adalah tim-tim yang mungkin setingkat di atas kita. Sehingga menurut Bung Heri kita harus lebih siap baik secara waktu maupun taktik, strategi, dan secara kondisi bagi pemain-pemain kita. Terima kasih Bung Heri, menarik sekali analisisnya tentang pertandingan semalam dan ke depan bagi tim nasional kita. Bung Haji Santoso, apa kabar? Terima kasih. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, puji Tuhan, baik-baik ya. Oke, Bung Haji, Anda kemarin dalam wawancara preview menjelang Vietnam lawan Indonesia, ada satu penekanan dari Anda di sana bahwa kita tetap berpeluang menang. Dan juga kita bermain memperkuat pertahanan, bukan bermain bertahan. Oke. Pertanyaan saya adalah apakah permainan Indonesia semalam sudah bagus dan memetik kemenangan, atau menang dengan penampilan yang tidak memuaskan? Silakan Bung Haji. Oke, Bung Yes, sebelum saya memberikan komentar, saya mau mengucapkan dulu salam sehat buat semua, terutama Kang Heri Kiswanto, senior saya, panutan saya. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih Ji. Ya, salam hormat. Sama-sama Kang. Ya. Salam buat keluarga. Ya, sehat selalu. Ya. Silakan. Oke, Bung Yes. Kalau kita ngelihat pertandingan kemarin, Bung Yes, tentunya apa yang saya sampaikan sebelum pertandingan, beberapa hari sebelum pertandingan, saya sudah menyampaikan tidak perlu khawatir yang berlebihan, tidak perlu cemas yang berlebihan, meskipun ada beberapa pemain yang tidak bisa tampil. Dan alhamdulillah apa yang saya sampaikan, apa yang saya prediksi menjadi kenyataan bahwa kita bisa menang. Kemarin saya sampaikan mendapatkan poin itu bagus, tapi akan sempurna mendapatkan 3 poin, dan itu alhamdulillah menjadi kenyataan, tim kita bisa menang. Kalau saya lihat kemarin itu anak asuh Sinteyong bukan bermain bertahan tapi memperkuat pertahanan. Kenapa? Karena di menit-menit awal pun kita sudah bisa menyerang, kita bertahan di lapangan atas pertahanan lawan. Ya Bung Yes, kita terbukti menit-menit awal kita sudah memiliki beberapa peluang, dan peluang itu akhirnya menjadi gol melalui corner kick, di mana itu hasil delivery dari Tom Haye dan diselesaikan dengan baik oleh Bang Jai. Ini menandakan bahwa pemain kita, tim kita berani keluar menyerang mulai menit-menit awal. Jadi menurut saya ini satu penampilan yang sangat bagus. Yang agak sedikit, jujur aja, yang agak sedikit surprise buat kami adalah prediksi kami paling menang 1-0, 2-1, ternyata kita
bisa menghantam Vietnam di kandangnya dengan skor 0-3 ini tentunya sangat luar biasa. Apa yang ditampilkan anak buah Sintayong, apa yang diberikan taktikal kepada anak buah Sintayong dijalankan dengan baik, mulai dari komposisi pemain. Kita tahu komposisi pemain formasi kemarin menggunakan 5-4-1 atau bisa juga disebut 5-2-3 ya. Tetapi kalau saya lihat kemarin menggunakan formasi 1-5-4-1 di mana pemain belakang kita ada 5, ada Asnawi, Bang J, Hapner, Rizky Ridho, dan Nathan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk pemain bek kiri saya sampaikan tidak ada masalah tutup mata karena semua pemain posisi di situ memiliki kualitas yang sangat baik, Bung Yes. Jadi terus di gelandang ada 4 penyerang itu, ada Witan, Marcelino, ada Tom Haye sama Ragnan Oratmangun, yang menurut saya ini diberi free rule sama Coach Sintayong, diberi kebebasan bermain, posisi bermain. Tetapi yang paling penting ketika lawan menyerang, mereka harus membentuk satu organisasi yang cukup baik. Terbukti saya melihat Marcelino, saya melihat Witan, kadang-kadang Witan ada di tengah, ada di samping kiri, ada di samping kanan. Begitu juga dengan Ragnar Oratmangun dan Tom Haye, ini diberi kebebasan bermain dalam ketika menyerang. Tetapi ketika bertahan, mereka membentuk satu organisasi pertahanan yang cukup bagus dan itu berjalan sangat baik ya. Dan satu striker Hoki Caraka ditopang dengan 4 gelandang yang memiliki kualitas sangat bagus. Terbukti kalau kita lihat mulai dari Witan, Marcelino, Tom Haye, dan Ragnan Oratmangun ini tidak ada satupun pemain yang bertipe bertahan. Tetapi karena mereka pemain berkualitas, mereka memiliki cara bermain yang sangat bagus, dan mereka mau bertahan meskipun mereka bukan tipe-tipe pemain bertahan. Seperti itu, Bung Yes. Jadi menurut saya sangat luar biasa. Ya terbukti kita main di kandang lawan bisa menang 3-0, bisa menang telak. Ini tentunya apa yang dilakukan, taktikal yang dilakukan Coach Sintayong sangat sukses. Dan ada sedikit perbedaan, Bung Yes. Ya. Perbedaannya ketika main di Indonesia ada sedikit pertahanan, tetapi ketika main di Vietnam justru babak-babak awal sudah berani menekan, sudah berani menyerang. Ini yang menurut saya yang sedikit membingungkan dari tim Vietnam. Tentunya pelatih Vietnam, mereka pasti akan berpikir main di Indonesia bertahan, tentunya main di Vietnam sebagai laga away tentunya akan bermain banyak bertahan. Tetapi prediksi itu salah. Terbukti menit-menit awal di babak pertama kita sudah bisa cetak 2 gol. Seperti itu, Bung Yes. Ya, Bung Haji. Menarik sekali. Tadi ada menyebut Bang Jai, pencetak gol pertama bagi kita. Saya kira ini diksi yang menarik dalam pergaulan sepak bola kita dengan pemain-pemain kita. Jadi Bang Jai di sini yang dimaksudkan Jai Ices ya, Bung Haji, luar biasa. Anda menemukan ini kata ini, frasa ini. Tapi baguslah, oke lah. Karena kita kan bahkan pemain-pemain yang dari Eropa ini mengaku bahwa mereka bukan pemain naturalisasi, tapi mereka pemain Indonesia yang sekarang dipanggil untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Luar biasa, Bung Haji. Bung Haji, ya, seperti Anda tadi katakan, formasi semalam itu atau formasi hari Selasa malam, STY bisa secara sangat dinamis pola yang dimainkan. Bisa 5-2-3 atau juga 5-4-1 karena 3 depan itu Ragnar di kiri dan Witan di kanan bisa tarik ke gelandang, meninggalkan Hoki Caraka sendiri di depan. Tapi itulah taktik dan strategi formasi yang memang dipilih oleh STY untuk mengelabui lawan. Bahkan ketika kita main di Senayan babak pertama, kita lebih banyak bertahan. Namun di Hanoi, kita yang duluan mengambil inisiatif untuk menyerang. Saya kira tepat sekali. Bung Haji, 5 formasi di belakang. Hari Selasa malam, kita lihat di bek kiri, Nathan memang difungsikan bek kiri murni. Lalu di samping kanan Nathan ada Justin Hapner. Kemudian di center back ada Rizky. Kemudian di kanan Rizky ada Jai Ices.
kemudian di kanan sekali, kemudian ada si Asnawi Mangkualam. Dan ini terlihat betul, Asnawi sangat mobile ya, bergeraknya sangat bagus sekali di babak pertama. Dan beberapa kali dia melakukan pergerakan dengan atau tanpa bola yang membuka peluang bagi tim kita untuk bermain lebih hidup. Bung Haji, kalau formasi yang sudah dipunyai oleh STY dalam berbagai variasi, bisa ada 4, 3, kan 5 sekaligus. Menurut Anda, ke depannya ini karena mengingat lawan-lawan yang kita hadapi nanti di babak 18 besar, ada lawan-lawan yang tangguh, formasi apa sih yang idealnya dipakai di belakang? 3 belakang, 4 belakang, atau 5 belakang? Silakan Bung Haji. Iya, terima kasih Bung Yes. Jadi kalau kemarin menggunakan formasi 1-5-4-1, kadang-kadang kalau bermain dia bisa berubah, ya kadang-kadang kalau bertahan pun dia bisa 10 orang ikut bertahan. Itulah yang dinamakan fleksibilitas tactical formasi. Jadi ketika taktikal itu bisa berubah-ubah, memang tidak hanya seumpamanya pakai 4 terus 4 terus, enggak. Itu namanya tactical fleksibilitas taktikal, Bung Yes. Jadi menurut saya kok sepertinya saya menilai kemungkinan besar apabila Indonesia bisa lolos, saya sedikit yakin atau sangat yakin STY akan menggunakan 5 pemain belakang. Karena apa? Karena ini sudah terbukti selama ini dia STY lebih condong menggunakan 5 pemain belakang, 3 center back dan back kiri dan back kanan. Dan yang paling terbukti ya kemarin kita main away dengan menang 3-0 itu kan menggunakan formasi 5 di belakang. Nah tentunya ini akan menjadi perhitungan STY apakah tetap menggunakan 5 atau 4 ya. Tetapi saya melihat STY lebih sering menggunakan formasi 5 di belakang. Menurut saya kalau ini efektif, tidak tertutup kemungkinan Bung Yes ini akan terus dipertahankan karena kembali lagi timnas kita sekarang memiliki pemain-pemain belakang yang memiliki kualitas merata, yang memiliki kualitas sama, yang memiliki kualitas bagus. Seperti saya sampaikan kapan hari itu bahwa untuk sekarang ini STY bisa dikatakan memasang pemain belakang pun bisa dikatakan tutup mata karena memiliki kualitas yang merata. Seperti itu, Bung Yes. Jadi menurut saya kemungkinan besar, apalagi nanti ketika melawan tim yang sudah lolos, tentunya kualitasnya juga lebih daripada babak-babak saat ini. Saya yakin STY akan lebih cenderung menggunakan 5 formasi pemain belakang. Lini belakang dan juga mungkin lini tengah, saya sepakat sudah 70% cukup baik untuk bertarung di tingkat Asia. Yang menjadi titik lemah ada di lini depan mungkin Bung Haji. Karena kita lihat Selasa malam di Hanoi tanpa Rafael Strike, maka beruntung kita kedatangan Ragnar Oratmangun. Tapi kalau Ragnar cedera dan tanpa Rafael, ini akan menjadi titik paling lemah di tim kita. Karena Ramadan Sananta dan juga Hoki Caraka belum memperlihatkan penampilan yang diharapkan sehingga mereka lebih banyak dicadangkan oleh STY. Terlepas dari 1 gol yang dicetak oleh Ramadan Sananta dan kita harus apresiasi itu. Apapun dia telah membuktikan bahwa dia pun bisa mencetak gol karena posisinya sangat tepat malam itu untuk menyambut bola liar tersebut. Dan terjadilah gol ketiga bagi kita. Menurut Bung Haji, bagaimana sih STY bisa meningkatkan atau mendapat pemain-pemain lain atau dengan stok yang ada dia bisa mengoptimalkan untuk mengisi lini tengah? Karena yang ada di stok STY sekarang ini ada Egy Maulana, Witan Sulaiman, Hoki Caraka, Ramadan Sananta maupun Rafael Strike, ditambah sekarang yang terakhir Ragnar Oratmangun. Siapa-siapa di antara mereka yang perlu dipertajam sebagai penyerang yang memang haus gol dan mematikan di kotak penalti lawan. Ada satu lagi yang terlewatkan, Elkan Bagot pernah dimainkan sebagai striker. Silakan Bung Haji. Iya, memang kalau kita lihat komposisi pemain ini di lini belakang sana lini tengah memang sudah settle ya menurut saya, sudah sangat bagus. Memang di lini depan yang perlu peningkatan. Saya juga tadi pagi membaca berita kalau Erick Thohir sudah melakukan komunikasi dengan salah satu striker pemain yang ada di Belanda yang main di level tingkat tinggi sama dengan juga Tom Haye ya.
menurut saya memang pemain depannya perlu ditingkatkan. Meskipun memang ya tidak buru-buru amat sih. Ya masih oke lah, masih lumayan. Nah, terbukti juga saya 2 kali ini Hoki Caraka diberi kesempatan. Saya ini berpikir bahwa Coach Sintayong salah satunya adalah mempersiapkan Hoki Caraka untuk pemain musim depan, untuk pemain-pemain ke depan bisa memiliki kualitas yang bagus. STY memberikan jam terbang yang lumayan bagus ya. Beberapa kali sudah diberi kesempatan untuk sebagai starter. Ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dari seorang pemain. Jadi menurut saya meskipun di depan masih perlu banyak perlu ditingkatkan, tapi jangan lupa Bung Yes, kita memiliki pemain-pemain pendukung, pemain tengah, gelandang-gelandang serang yang cukup bagus. Tom Haye, saya kira pemain yang cukup berpengalaman. Ragnar Oratmangun memiliki kualitas skill yang menurut saya sangat bagus. Terbukti kemarin ketika mencetak gol, dia setelah melewati beberapa pemain Vietnam dan dia melakukan tendangan menyusur tanah dengan kaki kiri yang sangat keras yang tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang lawan. Ini membuktikan bahwa Ragnar ini juga pemain yang berkualitas. Dengan hadirnya Tom Haye sebagai debutan dan Ragnar memberi satu vitamin, memberi satu kualitas yang bertambah untuk pemain penyerangan kita. Jadi menurut saya pemain-pemain ini sudah bagus, tetapi tetap harus ditingkatkan terus. Kenapa? Karena kalau kita lolos, lawan kita lebih berat lagi, Bung Yes. Jadi perlu ditingkatkan terus. Tapi untuk sementara waktu ini, pertandingan-pertandingan penyisian kemarin, Indonesia sudah tampil cukup bagus. Ya ini meskipun mesti tetap harus dipertahankan. Kemauan pemain untuk bertahan, kemauan pemain untuk menyerang sangat bagus sekali kemarin. Kenapa yang Akang Heri sampaikan tadi, pemain Vietnam tidak bisa berkembang karena mereka mendapatkan tekanan dari pemain-pemain kita. Memang cara mainnya sedikit berbeda ketika dilatih oleh Tresur sama pelatih Korea kemarin sangat ada perbedaan. Di mana dengan pelatih Korea mereka memang sangat agresif. Tapi meskipun menurut saya, Bung Yes, meskipun tetap dilatih oleh pelatih Korea Selatan lagi, tidak mudah untuk bisa mengalahkan Indonesia. Saya sangat yakin karena kualitas pemain-pemain kita sekarang sudah berada di atas pemain-pemain Vietnam. Ini yang harus kita apresiasi, ini yang tentunya harus kita dukung terus supaya pemain-pemain kita memang bisa bertanding nanti di tingkat Asia dan lolos di Piala Dunia. Kembali lagi saya menyampaikan bahwa pemain-pemain yang datang, pemain-pemain yang baru ini adalah bukan pemain asing, tetapi adalah pemain anak-anak Indonesia yang main di luar negeri dipanggil pulang untuk membela Indonesia. Jadi menurut saya ini bukan pemain asing meskipun memang dia tidak pernah main di Indonesia. Bung Yes, seperti itu Bung Yes. Bung Haji, yang terakhir, singkat padat. Menurut Bung Haji, siapa sih pemain terbaik dalam pertandingan lawan Vietnam di Hanoi Selasa malam dari tim kita? Siapa yang terbaik? Ya, tidak mengacilkan perjuangan semua pemain ya. Kemarin yang begitu menonjol saya biar Ragnar Oratmangun, Tom Haye cukup bagus dan pemain-pemain belakang kita juga. Tapi kalau saya melihat dari semua pemain, apalagi ini debutan Ragnar Oratmangun pantas mendapatkan sebagai pemain terbaik di pertandingan kemarin. Seperti itu Bung Yes. Ya, Ragnar Oratmangun pemain terbaik menurut Bung Haji Santoso. Bagi semua rekan, sahabat, setia Rai Soccer TV, ikuti terus analisis-analisis yang menarik tentang tim nasional kita maupun liga-liga Eropa, Liga Inggris, dan lain-lainnya. Dan ingat, bola itu bulat. Giring terus!